Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, ini kejadian lagi ya. Ada kasus perundungan lagi nih. Aduh, memprihatinkan banget sih. Kenapa sih mesti pada ngebully ya? Dampak dari ngebully yang main ini ternyata hasilnya membuat seorang siswa berusia 13 tahun akhirnya meregang nyawa. Dilakukan oleh 9 orang teman-temannya. Aduh ya Allah, kenapa ini terjadi lagi? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Langsung kita bahas secara psikologis pembahasan mengenai hal ini agar tidak lagi terjadi. Dan untuk teman-teman semuanya dan juga adik-adik yang menyaksikan konten ini, please banget stop bullying ya. Dan tolong konten ini bisa kamu sebarluaskan ke teman-teman kamu agar mereka tahu dampak secara psikologis. Tidak main-main loh ngebully orang. Oke? Langsung pembahasan berikut ini. Salah satu siswa MTS Negeri di Kota Mogabu, Provinsi Sulawesi Utara berinisial BT yang berusia 13 tahun meninggal dunia. Diduga karena mengalami perundungan oleh 9 orang rekannya. Korban duduk di kelas 7 SMP dikeroyok oleh 9 siswa lainnya secara tiba-tiba. Karena kalah dalam jumlah, korban akhirnya hanya bisa pasrah ketika dikeroyok. Hal ini terjadi berawal ketika korban hendak melakukan sholat zuhur di masjid. Usai menyelesaikan ujian, tiba-tiba salah satu siswa menutupi wajahnya dengan sajadah. Belum hilang rasa kagetnya, 9 pelaku diduga melakukan penganiayaan di tempat tersebut, lanjut menganiaya korban. Mengalami kelainan usus, namun sayang setelah mendapatkan perawatan medis, nyawanya tak tertolong. Dari kisah tersebut, jadi menjadi pertanyaan atau kita bisa mengambil hikmah ya, karena sampai hilang nyawa seseorang. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Dan mengapa orang yang mendapat perundungan atau bullying itu tidak menceritakan kepada guru maupun kepada orang tua? Ada beberapa alasan berikut. Orang tidak menceritakan bullying yang dialami di sekolah karena pertama, ia tidak nyaman menjadi topik pembicaraan dari teman-temannya. Hal tersebut yang membuat dirinya lebih baik silence. Yang kedua, ia khawatir apa yang diceritakan itu tidak diyakini ceritanya. Jadi rata-rata orang-orang yang mengalami bullying kalau menceritakan itu pasti ceritain lagi, masa sih yang benar mungkin kamu diginiin kali, misalnya orang tua seperti itu, atau guru yang benar mungkin gak didorong kali kamu di ini. Jadi yang mengakibatkan kondisi seperti itu akhirnya tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Nah, itu menjadi persoalan tersendiri karena kamu wajib menceritakan hal tersebut, jangan diam saja. Kemudian aspek lainnya lagi adalah berpikir pantas untuk mendapatkan. Nah, yang berpikir pantas untuk mendapatkan ini, kepercayaan dirinya pada saat kecil atau lingkungan yang membentuk si korban ini seringkali melakukan bullying ya. Karena efeknya dari kecil mungkin sering dipukul atau dikata-katain, begitu dia sekolah, dia merasa kayaknya memang pantas aku mendapatkan perlakuan seperti ini. Gitu loh. Jadi karena terbiasa dari kecil hal tersebut. Yang berikutnya adalah tidak paham dan tidak mengerti apa itu bullying. Jadi karena tidak teredukasi, dia tidak bisa membedakan ini bullying, ini bercanda, dan ini adalah pembeda lainnya. Nah, ini perlu diedukasi. Oleh sebab itu, para guru, orang tua, semua siswa, adik-adik semua yang menyaksikan konten ini, please untuk bisa menyebarluaskan ke sekolah-sekolah kemanapun agar paham secara psikologis bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Karena bullying membawa dampak sekali lagi secara psikologis yang sangat luar biasa terhadap korban. Yang berikutnya aspek lainnya adalah tidak mau dicap sebagai pengadu. Jadi
Untuk anak-anak yang mengalami bullying lebih bagus diam, karena kalau ngadu ia akan mendapatkan konsekuensi yang lebih besar lagi. Jadi lebih takut sama temennya ketimbang dia takut sama orang tua atau mau gurunya. Karena kalau dia cerita, besok dia akan mendapatkan lagi lebih banyak lagi intimidasi. Nah, ini harus dipahamin kenapa dia tidak mau menceritakan hal ini. Sekarang kita masuk dampak bullying itu sendiri. Dampak bullying ini ada dua ya teman-teman. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Orang-orang yang mengalami bullying secara psikologis itu biasanya mengalami tekanan. Tekanan pada saat hari pertama, hari kedua. Terus menerus itu kalau tidak dikeluarkan membawa dampak menjadi depresi. Jadi sampai karena ketakutan, kekhawatiran, kesedihan karena tidak tahu menceritakan kepada siapa, maka tekanan-tekanan inilah membawa dampak secara psikologis. Dan kerap kali selain mengalami masalah psikologis tersebut, mereka juga mengalami psikosomatik, yaitu ia mengalami masalah secara psikologi tapi membawa dampaknya kepada tubuhnya. Misalnya, kalau anak Anda tiap hari Senin, mama aku gak mau masuk sekolah, sakit perut, pusing, pinggang, sakit A, sakit B, sakit C. Nah, itu adalah salah satu indikator adanya sesuatu yang tidak nyaman di sekolah. Mungkin tadi ada bullying. Kemudian, gangguan-gangguan lainnya apa? Secara fisik ya. Biasanya anak-anak yang mengalami bullying itu kalau tidur malam tuh gelisah, ketakutan, mimpi buruk. Karena mimpi buruk, gangguan-gangguan tidur. Nah, orang tua harusnya lebih peka melihat kondisi ini terhadap anak ya. Jadi bisa menanyakan kenapa kamu gelisah, ada apa yang terjadi di sekolah, ceritakan kepada mama dan lain-lain. Ini perlu untuk bisa digali lebih lanjut lagi. Tapi ingat ya, ibu-ibu dan juga orang tua dan guru semuanya, anak-anak ini gak akan pernah mau cerita apa yang terjadi. Kemudian lainnya adalah pikiran untuk bunuh diri itu ada. Kenapa? Karena gak sanggup lagi tekanan-tekanan yang dialaminya. Dan ngerti gak? Kalau misalnya ada tekanan tapi tidak sanggup untuk menceritakan, itu akan mengalami apa? Frustasi. Ya. Kalau sampai frustasi seperti itu, maka pikiran-pikirannya adalah hanya ingin mengakhiri hidup. Dan ini membawa dampak yang tidak main-main ya. Jadi perlu penanganan lebih lanjut secara profesional. Kemudian lainnya lagi yang kita bisa melihat perubahan perilakunya adalah tidak mau menyatu dengan orang di sekitar. Jadi lebih banyak cenderung di kamar, mengurung diri. Dia tidak bisa menceritakan bahwa ia punya masalah, aku punya masalah, itu tuh nggak bisa. Jadi memang penting banget kepiawaian orang tua dan kepekaan orang tua bisa menggali apa yang terjadi dengan anaknya. Karena tadi nggak mau cerita dan lebih bagus mengurung diri di kamar. Jadi diajak keluar nggak mau, ngapa-ngapain nggak mau, pulang sekolah diem gitu-gitu loh. Nah, itu udah kelihatan bahwa ada sesuatu hal yang terjadi dengan diri. Kemudian yang aspek berikutnya adalah gangguan prestasi tentu saja. Jadi pada saat ke sekolah ketakutan, cemas, khawatir, efeknya apa terhadap pelajaran? Tidak bisa konsentrasi. Biasanya anak-anak yang mengalami bullying itu ya nilai akademisnya akan mengalami penurunan. Nah, ini membawa dampak terhadap anak ya. Jadi kalau nanti di sekolah para guru melihat kok nilai akademisnya mengalami penurunan gak seperti sebelumnya, berarti ini ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini sama si anak tersebut. Dan para pihak sekolah, terutama guru BP, kalau ada psikolog di sana untuk bisa direferensikan untuk bisa mendapat penanganan lebih lanjut lagi. Berikutnya setelah mengalami bullying apalagi dia sulit untuk bisa mempercayai orang lain. Jadi tidak nyaman untuk cerita, tidak nyaman untuk berada di sekitar orang lain. Nah, itu membawa dampak seperti itu biasanya. Kemudian kita akan melihat adalah jangka panjang nih teman-teman. Seperti apa sih efek dari bullying atau perundungan jangka panjangnya secara psikologis? Sebagai berikut. Para peneliti di Inggris melakukan riset mengenai dampak bullying hingga 40 tahun setelah kejadian. Hasilnya, ada beberapa dampak jangka panjang yang dirasakan para korban. Di antaranya, 1. Kondisi kesehatan para korban bully yang saat ini sudah berusia 50 tahun lebih cenderung buruk dari segi mental maupun fisik. Nah, kok bisa seperti itu ya, buruk dari segi mental? Karena trauma di masa kecil tersebut tidak diselesaikan akarnya, maka begitu dia merecall kejadian yang hampir menyerupai dengan kejadian bullying yang diterima di sekolah, maka dia akan merasa tidak nyaman di tubuhnya, di mentalnya,
hingga mengakibatkan dirinya seperti itu walaupun sudah berusia 50 tahun. Nah, dampak ini sangat luar biasa ya. Misalnya gini, memori kejadiannya di sekolahan, di kantin, atau misalnya di lapangan yang luas. Jadi setiap orang tersebut ingat lapangan dan tempat makan, dimanapun kafetaria atau dimanapun halaman yang luas, besoknya dia akan merasa merecall memori tersebut. Kok bisa sih? Ya, karena bagian dari memori manusia itu merekam semua hal, dan kalau tidak dikasih hikmah dari kejadian itu, dia akan bawa-bawa terus nih dalam kehidupannya ke depan. Nah, itu kenapa pentingnya untuk mendapatkan terapi. Fungsi kognitif mereka lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mendapatkan bullying. Loh, kok bisa seperti itu ya? Ya jelas, karena kalau orang yang pernah mendapatkan bullying, dia mengalami penolakan. Dia nolak kan untuk namanya pembelajaran atau belajar karena tidak nyaman dengan sekolah. Nah, pada saat dia dewasa, ya hal tersebut terbawa-bawa. Karena konotasinya sekolah sama dengan bullying, belajar sama dengan bullying. Rasa sakitnya itu atau painfulnya itu dibawa-bawa. Efeknya terhadap prestasi tentu saja mengalami penurunan. Nah, kalau ia bekerja di company, maka dia akan menjadi berprestasi di bawah rata-rata karena pengalaman traumatik yang belum diselesaikan. Yang ketiga, kualitas hidup dan tingkat kepuasan hidup korban bullying cenderung lebih rendah dibandingkan rekan seusianya yang tidak pernah mengalami perundungan. Jadi kualitas hidup itu artinya dia tidak bahagia, dia tidak nyaman, dia tidak merasa secure berada dengan teman-temannya, pengalaman memorinya tidak baik. Nah, ini mengakibatkan kualitas hidupnya tidak begitu sempurna ya, karena tidak punya teman, nyaman sendiri, tidak bisa menceritakan persoalan-persoalan, takutnya bisa menjadi antisosial. Nah, pada saat dewasanya kecenderungan introvert itu pasti ada. Dampak bullying bagi pelaku tidak hanya terjadi pada korban, tapi pelaku bullying juga membawa dampak. Hal-hal negatif yang bisa terjadi pada pelaku bullying jika perilaku tidak terpuji dan tidak dihentikan, maka si pelaku beresiko melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, jadi kalau kecilnya dia sering melakukan abuse atau melakukan bullying buat temennya, gedenya ini orang kecenderungan melakukan KDRT buat keluarganya. Nah, ini apa ya namanya ya, akar dari persoalan masa lalunya yang gak selesai. Berikutnya, beresiko menjadi perilaku antisosial. Beresiko menjadi perilaku yang antisosial. Nah, itu tadi yang saya sampaikan penjelasan sebelumnya. Karena masalah psikologis, dia nggak nyaman dengan sosial itu kan dengan masyarakat. Dia tidak nyaman dengan orang banyak, akhirnya menjadi sendiri, dan orang-orang yang antisosial ini pastinya kepribadiannya introvert. Tadi saya sudah membahas sebelumnya. Kemudian beresiko menyalahgunakan obat terlarang. Kenapa sampai menggunakan obat terlarang ya? Karena rasa memori yang painful tersebut dan dia merasa tidak bahagia, akhirnya proses di otak mencari cara singkat untuk bisa terstimulasi esensi atau tersimulasi rasa bahagia dengan cara yang instan, menggunakan narkoba. Nah, itu banyak terjadi orang-orang pengguna narkoba masa kecilnya pernah mendapatkan bullying. Beresiko sulit untuk dipekerjakan saat dewasa. Waduh, pada saat dia dewasa mau kerja, mau berbisnis, mau melakukan apapun karena punya masalah secara psikologis, maka dia tidak begitu bisa berprestasi. Nah, tidak berani bicara, tidak berani ngomong, tidak berani speak up apapun. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa ya. Kalau menjadi pemimpin yang nggak berani bicara, kalau jadi pebisnis, apa yang Anda harapkan kalau Anda tidak berani atau bicara produknya Anda? Nah, dampaknya luar biasa. Oleh sebab itu, walaupun masyarakat tahu dampaknya secara psikologis bullying dahsyat seperti ini, tapi kenapa saya heran ya, masih itu juga terjadi di sekolah-sekolah, masih juga terjadi di mana-mana. Apa yang harus dilakukan? Nah, berarti sekarang perlu banget diedukasi untuk siswa-siswa dimanapun tentang masalah bullying ini agar mereka tahu bahwa dampaknya luar biasa. Saya membahas mengenai dampaknya. Lalu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mendapatkan bullying? Kamu harus berdiri, stand up, kemudian kamu mengatakan stop bullying kepada orang tersebut, dan orang di sekeliling tersebut juga harus mensupport apabila teman kamu yang mendapatkan bullying. Berdiri bersama, berpegangan bersama, lalu maju menuju ke si pelaku bullying tersebut dan mengatakan kepada yang bersangkutan stop bullying.
Selain itu, kamu juga harus segera melaporkan kepada guru. Jangan takut karena dampaknya begitu luar biasa buat diri kamu. Jangan takut apapun kalau kamu benar. Jangan dilawan, tapi kamu bisa melaporkan kepada guru kamu apa yang terjadi. Kemudian juga kamu bisa melaporkan kepada orang tua. Ingat ya, masa depan kamu di tangan kamu. Jadi jangan diem saja. Efeknya begitu luar biasa. Untuk orang yang sering melakukan bullying, stop. Apa yang kamu harapkan dengan menindas orang lain? Kamu gak dapetin apa-apa. Perasaan sakitnya kamu atas penindasan kepada orang lain itu juga akan menyakiti diri kamu sendiri. Karena apa yang kamu berikan kepada orang lain itu juga membawa dampak buat kamu sendiri. Saat ini kamu membuli orang, besok kamu akan dibully oleh orang lain. Jadi stop untuk bullying. Oke? Kasih komen di bawah ini kalau kamu punya pengalaman-pengalaman bullying di sekolah mana dan cantumkan sekolahnya mana dan pengalaman seperti apa. Oke, semoga semua tidak pernah mengalami bullying. Kalau ada mengalami bullying dan tidak berani cerita, kamu butuh penanganan secara profesional, langsung saja daftar dapat layanan psikologi di layanan konseling online maupun offline ke Instagramnya Poppy Psikolog. Di sana ada admin yang bisa mengatur pertemuan kamu dengan psikolog klinis kami. Segera atasi persoalan kamu, jangan dibiarkan saja. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada orang tua, kalau ada anak yang mengalami indikator tersebut, jangan diam saja. Dekati anak dan ditanya anaknya, kemudian digali lagi. Sering-seringlah memeluk anak juga agar anak tuh merasa nyaman, secure, dan dekati anak. Pada saat dia nyaman, dia akan bercerita. Kalau ketemu sama anak, tanyakan. Jangan tanyakan PR-nya, tapi tanyakan kenapa, mengapa, dan apa yang bisa mama lakukan dan bantu, ayah lakukan dan bantu. Sampaikan juga kalau ada untuknya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.